Gadis ini bernama Nozaki, seorang siswi pindahan dari Tokyo yang kini bersekolah di sebuah desa di Jepang. Kepindahannya dari kota ke desa tak lain mengikuti orang tuanya karena urusan pekerjaan. Namun selama berada di sekolah baru tersebut, Nozaki kerap menerima perlakuan yang kurang baik dari teman sekelasnya. Suatu hari, saat ia hendak pulang dari sekolah, Nozaki mendapati bahwa sepatu yang ia simpan di loker telah hilang. Sadar bahwa pelakunya tak lain adalah teman sekelasnya, ia hanya bisa pasrah. Tak lama kemudian, Nozaki didatangi seorang pria bernama Aiba. Dari semua siswa di kelasnya, Aiba adalah satu-satunya siswa yang baik pada Nozaki. Tak ingin merepotkan orang lain, Nozaki lalu beralasan bahwa ia sedang menunggu seseorang. Nozaki kemudian pergi ke tengah hutan, tempat ia bertemu dengan para perundung yang mengambil sepatunya. Dari banyaknya para siswa yang membenci, terdapat 7 orang yang paling sering menganiaya Nozaki. 3 di antaranya adalah lelaki bernama Kuga, Zuki, dan Endo. Sementara 4 lainnya adalah perempuan bernama Mika, Miki, Maki, dan Taeko. Mereka ini diketuai oleh Taeko, namun tak seperti seorang pemimpin lainnya, Taeko lebih sering diam dan hanya melihat perundungan Nozaki. Seolah tak ada puasnya, Nozaki kembali mendapat perlakuan buruk dari mereka. Ia membuang sepatunya ke sebuah tanah amblas yang berlumpur, melemparinya dengan barang hingga mencaci makinya. Semua itu mereka lakukan karena menuduh Nozaki merupakan pelakor yang merebut Aiba dari Taeko. Melanjutkan perjalanan pulang, Nozaki disambut oleh adiknya yang bernama Sao-chan. Melihat Nozaki dengan keadaan lemas dan kotor, Sao-chan lalu memeluk Nozaki sambil menangis. Tak kuasa melihat anaknya menderita, ibunya pun memeluk sambil menguatkan Nozaki. Keesokan harinya, sang ayah mendatangi guru sekaligus wali kelas Nozaki untuk mengadukan perlakuan siswa yang semena-mena pada anaknya. Namun, bu guru yang diketahui bernama Minami justru menyarankan agar Nozaki bersabar serta jangan membuat masalah. Karena bagaimanapun, 1 bulan lagi Nozaki akan lulus dan bersamaan dengan kelulusan tersebut, sekolah ini akan tutup selamanya karena sudah tidak ada siswa baru yang mendaftar. Tak ada pilihan lain selain mendengar saran guru, Nozaki kemudian kembali ke kelas dan mendapati mejanya telah dicoret-coret dengan pisau. Bersamaan dengan itu, Kuga dengan sengaja menendang ayah Nozaki dengan sepatu yang telah ditempelkan paku hingga terjatuh. Seolah tak diberi jeda, para pembuli dengan sengaja menyimpan seekor burung gagak berlumuran darah tepat di laci meja. Nozaki merasakan ketakutan untuk duduk. Hari itu Nozaki terpaksa belajar sambil berdiri. Kemudian saat Nozaki pulang, ia mendapati punggung ayahnya terluka akibat ditendang oleh Kuga. Tak ingin putrinya bernasib sama, sang ayah pun memutuskan agar Nozaki tak usah pergi lagi ke sekolah. Ia tak ingin anak gadisnya mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari teman-temannya. Moshi, Oji-chan. Esok harinya, Nozaki ditimpa demam. Kabar sakitnya Nozaki sampai ke sekolah, sehingga para perundung menduga bahwa tidak masuknya Nozaki bukan karena keluar, melainkan hanya tengah sakit saja. Gabut karena tidak ada orang yang bisa dipermainkan, Mika kemudian menugaskan seorang siswi polos bernama Rumi untuk menjenguk Nozaki. Tak memberi Rumi pilihan selain menuruti perkataan mereka. Sesampainya di rumah Nozaki, dengan sopan Rumi bertanya tentang kabarnya. Kedatangan Rumi membuat Nozaki senang. Setidaknya ada salah satu teman kelas yang masih peduli dengan menjenguknya. Rumi mengaku bahwa kedatangannya ke sini adalah suruhan dari para perundung untuk mengetahui kabar Nozaki. Rumi memohon agar Nozaki kembali ke sekolah.
karena mereka mengancam akan menganiayanya untuk menggantikan Nozaki. Keesokan harinya, suatu hal yang ditakuti Rumi terjadi. Gagal membujuk Nozaki agar kembali ke sekolah, Taeko dan teman-temannya mengurung Rumi di dalam loker. Dan bukan hanya itu saja, Taeko memotong rambut Rumi seenaknya. Dalam hatinya, Rumi sangat ketakutan dijadikan bahan bulian. Rumi hanya bisa pasrah diperlakukan layaknya seekor binatang. Tak ingin hidupnya bernasib sama seperti Nozaki, Rumi kemudian terpikir untuk mencoba menjadi teman mereka. Rumi rela dihina dan ditertawakan, asalkan pada akhirnya mereka menerima Rumi sebagai temannya. Untuk itu, Rumi memiliki suatu rencana jahat agar bisa meyakinkan Taeko untuk menjadikan temannya. Di keesokan harinya, Rumi membawa sekompan bensin dengan niatan membakar Nozaki beserta rumahnya. Lebih parahnya lagi, perlakuan tersebut mendapat dukungan penuh daripada pembuli, sehingga mereka juga berniat turun tangan. Namun, tak seperti para pembuli lain yang sangat antusias, Taeko lebih memilih untuk pulang, di mana hal tersebut membuat Rumi sedih karena sebenarnya Rumi ingin diakui oleh Taeko yang merupakan orang yang paling ditakuti di kelas. Sementara itu, Nozaki dan Sao-chan terlihat asik berkeliling di desa. Mereka kemudian bertemu dengan Aiba yang tengah menekuni hobinya, yaitu memotret. Nozaki mengantar Sao-chan pulang. Kemudian Aiba mengajak Nozaki pergi berkeliling desa bersamanya. Namun sebelum pergi, Sao-chan memberikan sebuah kalung yang ia buat di sekolah sebagai tanda persaudaraan dan terima kasihnya yang selalu menemani Sao-chan selama ini. Nozaki dan Aiba kemudian bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya, di mana selama perjalanan tersebut keduanya saling bertukar cerita. Sementara para perundung datang di rumah Nozaki, Rumi terlihat tengah menyiramkan bensin ke setiap sudut rumah, bahkan menyiramkannya pada ibu Nozaki, di mana saat itu juga Kuga dengan tega membakarnya hidup-hidup. Kelakuan jahat mereka dilihat langsung oleh Sao-chan dan sang ayah, hingga dengan biadabnya para pembuli itu juga menyiramkan bensin pada mereka, membuat sang ayah dan Sao-chan kecil harus tewas terbakar. Pada sore harinya, Nozaki dan Aiba kemudian pulang dengan gembira. Namun, seketika itu juga hati Nozaki menjadi gelisah sesaat setelah melihat kobaran api dari arah rumahnya. Tanpa pikir panjang, Nozaki bergegas menghampirinya. Orang-orang telah ramai berada di depan rumah, menandakan bahwa keluarga Nozaki telah lenyap terbakar. Melihat hal itu, Nozaki sangat amat terpuruk. Tangisannya tak terbendung lagi, menyesali kepergiannya meninggalkan keluarga di rumah. Sementara Nozaki bersedih, Aiba masuk ke dalam rumah menyelamatkan Sao-chan yang beruntungnya masih bernafas meski dalam kondisi mengenaskan. Kemudian Sao-chan dibawa ke rumah sakit terdekat, mendapat luka bakar yang serius hingga hampir merenggut nyawanya. Namun beruntungnya Sao-chan masih tetap bertahan. Ditemani kakeknya, Nozaki masih berharap dan menunggu kesadaran Sao-chan. Dan untuk sementara waktu, kini Nozaki tinggal di rumah kakeknya. Di keesokan harinya, para perundung terlihat merenung. Bahkan Mika dan Miki seketika menangis, namun tangisan mereka bukan karena menyesal telah membakar keluarga Nozaki hingga tewas, melainkan takut para polisi menangkap mereka dan berakhir di penjara. Terlebih terdapat luka bakar pada jari Kuga menjadi bukti kejahatannya. Namun, ia berpendapat bahwa sebenarnya ia tak berniat membakar mereka, padahal sudah sangat jelas rencana mereka dilakukan secara sadar.
Rumi kemudian mendatangi Taeko dan menceritakan kejadian kemarin. Taeko tak merasa bangga padanya, namun seketika Taeko menusuk tangan Rumi menggunakan pensil. Meski Rumi berhasil membakar rumah Nozaki, hal itu nampaknya tak cukup untuk membuat Taeko terkesan. Singkat cerita, scene memperlihatkan Taeko yang sudah pulang, di mana Taeko dan ayahnya berdebat kecil karena impian Taeko untuk melanjutkan sekolah kecantikan di Tokyo harus ditolak ayahnya, dengan alasan bahwa orang tualah yang menentukan masa depan anaknya. Mengungkap sedikit alasan tentang mengapa Taeko perundung di sekolah, yang mungkin karena ia terlalu dikekang oleh orang tuanya. Musim salju pun kemudian tiba. Bersamaan dengan itu, Nozaki memutuskan untuk kembali bersekolah, membuat seisi kelas ketakutan. Karena jika Nozaki tahu pelakunya, mereka akan dijebloskan ke penjara. Singkat cerita, sepulang sekolah, Mika, Miki, dan Maki membawa Nozaki ke tengah hutan. Namun, bukannya meminta maaf, mereka justru mengaku telah membakar keluarga Nozaki, di mana setelah mengaku mereka berniat membunuh Nozaki saat itu juga, agar kasus ini ditutup dengan alasan semua keluarga Nozaki bunuh diri. Mendengar hal itu membuat hati Nozaki terguncang. Tak cukup dengan hanya membulinya di sekolah, Nozaki tak habis pikir pada mereka karena tega membunuh keluarganya yang tak memiliki salah sedikit pun. Kesal, marah, dan muak, Nozaki tak memberi pilihan selain membunuh semuanya. Di keesokan harinya, para siswa ramai membicarakan Miki, Maki, dan Mika yang kabarnya mereka menghilang dari kemarin. Membuat Kuga yang mendengarnya sedikit merasakan cemas. Tak lama setelah itu, polisi kemudian datang membuat Kuga dan temannya gelisah. Ia pun kemudian bergegas pulang lebih awal untuk menenangkan pikiran. Namun, di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Nozaki. Kuga lantas menghampirinya. Seketika berubah menjadi malapetaka. Nozaki melukai Kuga. Ia pun lari tak berdaya dan membiarkan Kuga jatuh tergeletak dengan kaki yang patah serta darah yang terus keluar. Hal itu membuat Kuga tersiksa di setiap detiknya. Salju turun dengan begitu lebat di musim dingin, membuatnya tewas secara perlahan berhari-hari. Kemudian Nozaki tak kunjung kembali ke sekolah, membuat Aiba khawatir, serta menjenguknya. Di saat itu juga, menurut kakeknya, akhir-akhir ini Nozaki sering menghabiskan waktunya untuk tidur, padahal kondisinya sehat. Lalu kakeknya juga bilang bahwa ia akan membawa Nozaki untuk kembali tinggal di Tokyo bersamanya. Di mana setelah mendengar hal itu, Aiba merasa kecewa karena takkan bisa lagi melihat wajah cantik Nozaki. Sementara itu diperlihatkan Rumi bersama ibunya. Rumi meminta malam ini ingin tidur bersama ibunya. Tak lama kemudian, Rumi mendapat telepon dari Zuki yang tengah bersama Endo. Zuki menjelaskan bahwa Kuga telah menghilang. Bersamaan dengan itu, ia mencurigai bahwa hilangnya semua teman-temannya tak lain karena semuanya telah dibunuh meski sangat mustahil pelakunya Nozaki. Namun Zuki percaya bahwa ialah pelakunya. Untuk itu Zuki akan mencari temannya sementara ia dan Endo berniat membunuh Nozaki. Kemudian terlihat dari kejauhan, Zuki dan Endo memantau Nozaki sambil membawa senjata. Singkat cerita, Zuki dan Endo terus membuntuti Nozaki. Hingga di salah satu momen yang pas, Zuki menembakkan panahnya namun beruntungnya masih meleset. Nozaki tak tinggal diam, dengan cepat pergi mengelabui mereka, membuat Zuki dan Endo harus berpisah dan berpencar untuk mencarinya. Hingga tak lama kemudian, Nozaki diserang oleh Endo, namun ia sempat bertahan. Lalu
Endo yang kesakitan membuat panik Zuki hingga ia mengarahkan senjatanya ke arah Nozuki. Namun apa yang terjadi? Seketika Endo terkapar. Apapun alasannya, Nozaki tak terima jika pembunuh keluarganya masih hidup. Untuk itu ia berniat melenyapkan semuanya. Pada malam harinya diperlihatkan Rumi mendatangi suatu tempat di mana ia terkejut ketika mendapati jasad Mika, Miki, dan Maki. Di saat itu juga Rumi mencoba memanggil Taeko. Namun Taeko enggan mengangkat panggilan dari Rumi. Taeko merasa jijik pada Rumi seolah dianggap sebagai sahabat meski Rumi sudah melakukan hal-hal gila demi dirinya. Sementara itu, Rumi ketakutan bukan main. Sadar bahwa temannya tewas satu persatu, Rumi yakin lambat laun nyawanya juga terancam oleh sang pembunuh. Bahkan saat berada di rumah bersama ibunya, saking takutnya Rumi mengancam ibunya sendiri. Di keesokan harinya, Rumi kembali memanggil Taeko. Karena terus berdering, Taeko kemudian menjawabnya. Tanpa basa-basi, Rumi bercerita kejadian semalam di mana ia menemukan 3 jasad temannya. Rumi juga bercerita bahwa ia sangat ketakutan. Untuk itu Rumi meminta bantuan. Nozaki ni aimashou. Singkat cerita, Taeko pergi ke rumah Nozaki, entah karena takut dan berniat ingin meminta maaf. Yang jelas Taeko memberanikan dirinya, namun pada akhirnya mereka berdua bertemu di sebuah halte. Tak seperti musuh pada umumnya, mereka justru saling menanyakan kabar satu sama lain, membuat kita bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Scene kemudian memperlihatkan kilas balik masa lalu di mana Nozaki dan Taeko merupakan sahabat yang sangat dekat. Kepindahan Nozaki dari Tokyo sering ia ceritakan. Bagaimana kehidupan di Tokyo berjalan membuat Taeko kagum dan mengimpikan untuk bisa tinggal di kota tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, Aiba kemudian datang sebagai pelajar baru. Aiba mulai terpesona pada Nozaki, sehingga mereka selalu bersama membuat pertemanannya dengan Taeko sedikit demi sedikit terlupakan. Di mana Taeko tak terima akan hal tersebut. Sejak saat itu, Taeko merasa kesepian. Ingin mengajak Nozaki berbicara. Namun, Taeko terlalu gengsi ingin meminta Nozaki untuk menjauh dari Aiba. Taeko yang mengetahui keluarganya tewas terbakar, akhirnya memohon maaf. Taeko kemudian pulang. Di tengah perjalanan, dari belakang Rumi mencoba menusuk Taeko. Namun Taeko mampu menghindar, di mana hal itu Rumi lakukan karena ia sakit hati pada Taeko yang tak pernah menghargai usahanya atau setidaknya menganggapnya sebagai teman. Maka dari itu, tak memberi Rumi pilihan selain melukai Taeko dan kemudian pergi. Sementara Taeko tergeletak di sisi lain, Nozaki mendapat telepon dari Aiba. Sadar bahwa Nozaki akan pergi ke Tokyo, Aiba dengan memaksa meminta Nozaki mau tinggal bersamanya di Tokyo. Namun dengan lembut ia menolaknya. Terlebih Nozaki tak peduli lagi dengan siapapun kecuali kakeknya dan Sao-chan. Penolakan Nozaki membuat Aiba sakit hati. Padahal sebelumnya Aiba sudah meyakinkan neneknya bahwa ia akan pergi ke Tokyo. Sampai-sampai tangan Aiba berdarah, di mana darah di tangan Aiba tersebut membuat saya bertanya-tanya. Setelah menutup telepon dari Nozaki, Aiba menghampiri neneknya yang sudah tua renta. Dengan keadaan bonyok berdarah dan tak berdaya, menandakan bahwa nenek yang penyayang pada cucunya tersebut dengan bejat dipukuli oleh cucunya sendiri. Aduh. Rupanya sang nenek tak mengizinkan Aiba untuk pergi.
karena beberapa alasan yang penting. Setelah itu Aiba mengaku bahwa ialah yang telah membunuh kedua orang tuanya. Aiba bercerita kepada sang nenek bahwa ia sangat membenci ayahnya yang pemabuk hingga sering menyiksa ibunya. Dan setelah membunuh ayahnya, Aiba yang kasihan kepada ibunya justru membunuh ibunya juga agar setidaknya ibunya bisa tenang di akhirat. Mendengar kelakuan biadab Aiba, sang nenek terdiam menangis. Setelah itu, sang nenek yang sudah tua renta pun tewas secara mengenaskan. Di keesokan harinya, semua orang yang kehilangan anaknya beramai-ramai mendatangi sekolah. Guru Minami tak peduli pada murid yang hilang, mengingat dahulu guru Minami juga merupakan korban pembulian para teman sekelasnya. Meski begitu, orang tua terus menekan Minami hingga membuatnya mengingat masa-masa kelam dahulu. Kemudian Nozaki yang hendak pergi menjenguk Shou-chan. Di waktu bersamaan, Rumi terlihat berada di rumah sakit, serta mendatangi ruangannya lalu menyiramkan Shou-chan dengan bensin dengan niatan akan membakarnya. Beruntungnya Nozaki tiba tepat seketika Rumi pun pergi. Kemudian Nozaki didatangi oleh Aiba, di mana menurut kakeknya, Nozaki sedang berada di rumah sakit, jadi Aiba menyusulnya. Di waktu bersamaan, seorang perawat memanggil Nozaki menyebut bahwa kakeknya tengah terluka parah, sehingga membuat Nozaki semakin cemas. Ia kemudian menelaah perkataan Aiba tadi, di mana kemungkinannya Aiba adalah orang terakhir yang menemui sang kakek, sehingga ia mengetahui keberadaan Nozaki di rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Nozaki menyusul Aiba yang hendak pergi dan memaksa Aiba untuk memperlihatkan tangannya. Benar saja, terdapat bekas luka pada tangan Aiba dengan begitu banyak menandakan bahwa dengan teganya Aiba berniat membunuh kakek Nozaki dengan menyiksanya agar mereka bisa hidup berdua saja. Di waktu bersamaan, Rumi kemudian muncul menjelaskan bahwa semua ini salah Nozaki yang menolak kembali ke sekolah sehingga seisi kelas menjadikannya bahan rundungan. Merasa sakit hati, Rumi kemudian kembali bercerita tentang bagaimana ia membakar keluarga Nozaki, menceritakan bagaimana orang tua Nozaki menjerit kesakitan hingga tangisan Shou-chan sembari memohon ampun. Sementara keluarga Nozaki menderita, Rumi dan para pembuli tertawa bahagia. Mendengar itu, Nozaki menjadi emosi. Perasaannya bercampur lemas, kesal, dan murka. Ia menyerang dengan ceroboh, membuatnya tertusuk pisau yang telah disiapkan oleh Rumi. Sementara itu, mengetahui Rumi adalah dalang di balik terbakarnya keluarga, Nozaki tak memberi Aiba pilihan selain membunuhnya. Namun, di saat itu juga, Nozaki menemukan foto dari tas Aiba yang jatuh. Mengingat Aiba sangat gemar dalam hal fotografi, namun karena Aiba mendengar Shou-chan, ia pun terpaksa harus mengeluarkannya dengan harapan Aiba menjadi pahlawan bagi Nozaki. Aiba kemudian meminta Nozaki untuk mendengar penjelasannya terlebih dahulu tentang foto tersebut. Namun Nozaki tak memperdulikannya. Ia lebih memilih mengeluarkan pisau yang tertancap di perutnya lalu menyerang Aiba. Aiba tiba-tiba memukuli Nozaki, meminta Nozaki untuk menghadap kamera dan tersenyum hingga bertingkah seperti orang gila, di mana setelah itu sesuatu terjadi. Berhasil membunuh Aiba, Nozaki berusaha untuk pergi menemui Shou-chan. Nozaki harus bertahan demi adiknya karena hanya Shou-chan lah harta terakhir yang ia miliki. Namun, sekuat apapun ia bertahan, darah yang terus keluar dari tubuhnya seakan memaksa Nozaki untuk beristirahat. Shin kemudian memperlihatkan acara perpisahan di sekolah, di mana secara mengejutkan Taiko ternyata selamat.
Setelah kelulusan tersebut, Taeko bertekad untuk pergi ke Tokyo demi meraih impiannya. Sementara Nozaki sendiri sayangnya meninggal dunia. Tak cukup kuat untuk bertahan, meninggalkan Shao-chan yang malang sendirian untuk bertahan di dunia yang kejam. Dan film pun berakhir.